Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Afarel dan tentunya saya di sini tidak sendiri, ada teman-teman saya. Saya Dika dan saya sangat senang bergabung di podcast kali ini. Saya Nadine, semoga obrolan ini bisa dapat menambah wawasan kita semua. Dan saya Mesya. Nah, kali ini kami bukan cuma berempat karena kami mengundang narasumber yang memahami tentang fondasi pengkajian ilmu bahasa. Silakan perkenalkan diri Ridho. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ridho. Saya di sini sangat senang sekali dapat bergabung dan juga dapat berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Di sini kita nanti akan membahas tentang fondasi pengkajian ilmu bahasa. Baik Ridho, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin kita mulai dari dasarnya dulu ya kan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fondasi pengkajian ilmu bahasa? Oke, baik Kisar. Apa yang dimaksud dengan fondasi pengkajian ilmu bahasa? Fondasi pengkajian ilmu bahasa tersebut bisa kita pahami sebagai dasar-dasar yang digunakan untuk memahami dan juga menganalisis bahasa secara ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar memahami saja. Kita juga dituntut untuk mengerti bagaimana sebuah bahasa atau kata bisa bekerja dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu ada juga teori-teori linguistik, metode penelitian dan juga pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengkaji atau menganalisis sebuah bahasa tersebut. Dengan memahami fondasi tersebut, kita bisa melihat bagaimana bahasa bukan sekedar sebagai alat komunikasi saja, namun juga bisa sebagai objek kajian yang kompleks dan juga yang menarik. Nah, ngomong-ngomong soal kajian bahasa nih, Bro. Tentu kan dalam kajian bahasa itu tidak mungkin pasti ada pendekatannya kan. Bisa dijelasin nggak apa-apa aja pendekatan yang digunakan dalam kajian bahasa tersebut? Oke, baik. Di dalam kajian bahasa tersebut memang betul ada yang namanya beberapa pendekatan yang utama dan linguistik itu, contohnya itu ada pendekatan sinkronis, di mana pendekatan tersebut berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam satu periode tertentu. Lalu ada juga pendekatan diakronis yang melihat bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu. Selain itu juga ada pendekatan struktural. Pendekatan tersebut lebih berfokus kepada bagaimana itu bisa bahasa disusun atau ditata dengan rapi. Dan juga yang terakhir itu ada pendekatan fungsional. Nah, tadi itu kan soal pendekatan. Kalau dari cabang-cabangnya sendiri itu apa sih yang paling utama? Oke, baik. Cabang-cabang dalam kajian linguistik ini sangatlah luas. Ada beberapa cabang utama itu seperti fonologi. Fonologi itu membahas tentang bunyi bahasa. Lalu yang kedua itu ada morfologi, yang dimana morfologi ini membahas tentang struktur kata. Lalu yang ketiga ada sintaksis, yang mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat. Dan yang terakhir itu ada semantik, yang berhubungan dengan makna kata dan juga kalimat. Semua cabang-cabang tersebut yang sudah saya katakan tadi itu saling berkaitan dengan sebuah bahasa dalam memahami bahasa secara lebih mendalam. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik meneliti bahasa, pasti butuh metode yang tepat ya kan, Bro? Biasanya metode penelitian dalam linguistik itu kayak gimana sih? Oke, baik. Dari pertanyaan yang si Mesya tadi, betul, dalam penelitian bahasa itu kita perlu menggunakan berbagai metode tergantung dari tujuan penelitian kita. Contohnya itu dari metode deskriptif yang hanya mengamati dan juga mendeskripsikan fenomena bahasa tanpa mengubahnya. Ada juga metode kualitatif yang lebih berfokus pada makna dan juga konteks. Serta yang terakhir metode kuantitatif yang berbasis pada data statistik. Kalau ingin lebih eksperimental itu meneliti bagaimana otak manusia itu memproses dari sebuah bahasa. Oke. Nah kak, ini yang menarik. Kak, Bukan dulu. Kelamaan jangan nyari Gak apa-apa. Lanjut. Oke. Nah Ridho, ini yang menarik. Ilmu bahasa kan biasanya identik dengan akademik. Tapi sebenarnya bisa diterapkan dalam bidang lain juga ya. Bisa kasih contoh di mana saja ilmu bahasa ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Ya betul, ilmu bahasa itu gak cuma hanya untuk akademis saja, namun juga bisa diterapkan dalam berbagai bidang apapun.
Misalnya itu dalam bidang pendidikan, yang dimana untuk merancang metode pembelajaran yang lebih efektif. Di bagian teknologi, ilmu bahasa berperan dalam pengembangan kecerdasan buatan seperti chatbot atau Google. Lalu yang terakhir itu ada dalam media dan juga sastra. Ilmu bahasa ini membantu dalam menganalisis teks jurnalistik, periklanan, maupun karya sastra. Bahkan di psikolinguistik, ilmu bahasa bisa dipakai untuk memahami bagaimana manusia memproses sebuah bahasa, terutama dalam kasus anak-anak yang mengalami kesulitan untuk berbicara. Dari pembahasan tadi, ternyata ilmu bahasa itu sangat luas ya, dan tidak sekedar teori saja. Betul, dan menariknya, kajian ilmu bahasa ini punya peran dalam teknologi dan kehidupan sosial. Terima kasih banyak ya Rido atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Ya benar. Sebelum kita akhiri, mungkin Rido ada pesan bagi teman-teman di luar sana yang ingin mendalami ilmu bahasa. Oke, baik. Pesan dari saya itu cukuplah singkat. Teman-teman tetaplah belajar dan juga eksplorasi lebih dalam tentang dunia linguistik. Karena bahasa adalah cerminan budaya kita dan juga cara bagaimana kita dapat berpikir. Nah, dengan begitu cukup sekianlah podcast kami, dan terima kasih juga untuk Rido telah meluangkan waktunya untuk mengobrol santai dengan kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa.